Oke, assalamualaikum Mas. Salam. Namanya siapa Mas? Sama Mas Ajis. Mas Ajis. Ini owner dari Ajis Laundry. Iya, benar. Oke. Oke Mas Ajis, kita mau tanya-tanya nih seputar usaha yang udah Mas Ajis rintis nih. Nah, bisa. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Mas Ajis, jadi mungkin saya mau tanya nih karena saya penasaran kan, saya lihat di media sosial itu usaha Mas Ajis ini kayaknya berkembang dengan pesat nih, banyak sekali juga anak-anak dari teman-teman kuliah ini juga yang pada cuci sepatu di sini. Nah, Alhamdulillah. Mas Ajis, kira-kira awal mula Mas Ajis itu merintis atau mau buka Ajis Sos Laundry ini awal mulanya karena apa nih? Ah, pertama karena gabut. Karena gabut tuh kan pas masa corona waktu itu. Ah, Karena gabut gak ada kegiatan, gak dapat uang jajan juga. itu dia. Akhirnya coba buka usaha yang simpel lah. Hmm. Nggak perlu lima toko. Yang penting modalnya tuh modalnya dikit, tapi pasarnya tuh lumayan. Sejalan. Kan? Berarti semenjak corona itu berarti tahun 2000 sekitar 2020. Iya, awal tahun 2020 bulan Mei. Bulan Mei itu baru. Oke. Kenapa Mas Ajis salah satunya kok bisa mikir mau usaha ini? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Oh iya. Selain tadi mungkin Mas Ajis kan bilang mungkin murah budgetnya. Hmm. Nah, mungkin yang lain Awalnya tuh mau buka laundry baju. Oh, laundry baju. Awalnya. Karena laundry baju udah ada ini persaingan. Akhirnya pindah ke laundry sepatu. Dan itu belum ada sama sekali yang buka di sana di kampung. Oh, kampung Mas Ajis Di NTT. di mana? Oh, di NTT ya. Oke. Berarti awal mula itu memang di NTT merintisnya ya. Di NTT. Oke. Untuk dari awal sampai sekarang kira-kira gimana Mas progresnya? Mungkin ketika awal itu seperti apa sampai sekarang ini? Pas di NTT lancar. Ya. Lancar sampai mau awal masuk kuliah kan. Itu lancar. Terus pas masuk kuliah ke Solo di ND vakum. ND nggak jalan. Karena nggak ada pegawai, nggak ada karyawan. Terus sampai ke Solo itu sempat vakum juga karena masih corona kan. Jadi nggak, mahasiswa itu masih sepi di sini. Kalau untuk sekarang alhamdulillah ramai karena udah offline. Mungkin ini saya mau tanya kayak strategi Mas Aji sendiri sih ketika di NTT dulu sama yang di sini kira-kira sama atau beda? Hampir sama sih. Hampir sama. Kalau di ND tuh dari mulut ke mulut atau gimana? kalau di ND lewat brosur. Oh, brosur. Jadi target pasar pertamaku yang di ND itu bukan orang lokal sana, tapi pendatang. Oh, Kayak orang Jawa, banyak kan malah orang Jawa ya? Iya, kan di yang dapat dinas di sana itu kan banyak orang Jawa kan. Jadi tak sebar brosur ke kos-kosan. Wih, berarti luar biasa ya. Kira-kira butuh modal berapa sih Mas? Kalau mau misalkan teman-teman yang lain itu mau buka kayak laundry sepatu? Modalnya nggak besar, nggak sampai 1 juta modalnya. Itu udah include, udah dapat kayak gini, udah dapat alat-alatnya. Oh, kalau yang ini Mas Ajis buat sendiri? Buat sendiri, pesan sendiri. Guys, Ajis Sos Laundry. Oke, Mas Ajis. Jadi modal nggak sampai 1 juta, udah bisa kira-kira omset per hari berapa ini? Kalau sekarang ya, per hari rata-rata ya 400. Maksudnya 4 sepatu. Oh. Per hari 400 naik haji ya loh. Oke. Per hari 4 sepatu kalau dinominalkan kira-kira berapa Mas? 80. 80. 80 per hari. Sampai sekarang maksudnya atau dari dulu? Iya, sekarang. Kalau dulu berapa Mas? Awal ketika merintis itu omset berapa biasanya? Kadang seminggu 2-3. Kan masih corona kan kemarin. Iya. Jadi cuman sedikit aja gitu. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Oke, mungkin untuk dari kendala Mas Ajis sendiri kira-kira ketika buka Ajis Sos Laundry ini apa aja Mas? Waktu. Ya. Karena kuliah juga ya? Kuliah juga. Kalau mau nyewa karyawan kan ya mikir-mikir lah ya. Mikir. Oke. Selain waktu Mas, mungkin
dari segi atau teknik yang masih belum dikuasai tuh. Oh gitu. Ada kayak beberapa bahan sepatu itu yang memang perlu apa ya, perlu teknik sendiri sama bahan-bahan yang khusus. Apa lagi ya? Kalau boleh tahu, mungkin selama usaha selama kurang lebih berapa tahun ya? 2-3 tahun ya, 3 Mas? tahun. 3 tahun. Mungkin suka dukanya itu kayak gimana, Mas? Mungkin dari usaha ini udah kebeli apa? Atau dukanya kayak gimana? Ini salah satu Oh yes, apa? Berkos. Oh, bisa berkos. Iya, Berkos. Beli kayak celana. Oke. Terus apa lagi, Mas? Apa ya? Mungkin bisa naikkan haji orang tua. Amin. Amin. Kalau lancar. Oke, jadi kalau bisa dikalkulasikan mungkin dalam 1 bulan itu nggak tentu juga ya? Nggak tentu. Penghasilan. Biasanya paling tinggi berapa, Mas? Paling tinggi sebulan tuh 1 juta lebih. 1 juta lebih. Paling tinggi tuh kemarin hampir 3 juta. Itu Mas Ajis sendiri ya? Ya. Sendiri. Biasanya kalau kerja itu Mas Ajis waktu kerjanya itu jam berapa sih, Mas? Aku jam kerja malam. Jam kerja Ya, karena pagi sampai sore kan kuliah. Ah, Jadi biasanya kalau kerja itu habis maghrib sampai jam 12 sampai malam. jam 12 malam. Nah, bagus. Oh, kerja keras sekali. Iya. Kalau siang kan pulang kuliah capek kan, mending istirahat. Istirahat dulu, Istirahat baru dulu, nanti nanti malamnya malam gas. baru gas. Itu biasanya selama dari jam berapa tadi? 6 sampai jam 12. 6 sampai jam 12 itu bisa dapat berapa sepatu, Mas? Kalau nggak istirahat 4 sampai 5 sepatu. Sampai lengan jet lag. Iya. Itu di luar sepatu putih. Oh, kalau sepatu putih? Sepatu Beda? putih cucinya pagi. Kalau malam kan cahayanya kurang. Oh iya. Jadi harus pagi sepatu. Kalau budgetnya sendiri, Mas, mungkin dari apa ya, jenis sepatu itu kan pasti beda-beda. Iya, atau Iya. gimana? Yang Kalau- Mas Haji tawarkan buat teman-teman itu ketika cuci kalau gimana? di SS Laundry bisa meratain. Oh, Kan biasanya harga di laundry lain kan setiap bahan sepatu beda harga. ah, Soalnya sabun sama tekniknya kan beda. ya. Harganya juga beda. Oke. Kalau Kalau beda tipis lah. oke, kalau Mas Haji sendiri matok harga berapa, Mas, setiap per sepatunya? Kalau kan ada 4 treatment kalau di Apa aja, Mas? deep clean, Deep clean, fast clean, annealing, ah, sama ini whitening khusus sepatu putih. ini bisa disebutkan, Mas, dari masing-masing itu Mas Haji. Kalau fast clean itu 15.000. Fast clean 15. Jadi 15.000 itu cuma di midsole, Ah, upper, sama outsole. oke. Di dalamnya enggak dicuci. Itu fast clean. Kalau deep clean itu semua ada sepatu dicuci. Oke. Di dalam, di luar nggak dicuci. Terus Kalau annealing itu Annealing? buat di midsole yang menguning. yang unik. Itu nanti pakai treatment sendiri, pakai obatnya sendiri. Berapa, Mas? Biasanya? Itu 35. 35. Terus yang Whitening buat sepatu kanvas yang putih. oh, kanvas putih. Itu Itu- sampai paling mahal. Ya, sama 35. Oh, 35 juga. Itu paling mahal dari whitening sama annealing. Ya. Kalau dari masing-masing itu kira-kira biasanya Mas Ajis ini ketika nyuci berapa hari, Mas? Maksudnya selesainya itu? Oh, waktu pengerjaannya? Iya, pengerjaannya. 2 sampai 3 hari. 2 semuanya atau Enggak, dari itu deep setiap- clean, annealing sama whitening. itu 2 sampai 3 Ya, hari. kalau fast clean itu 4 jam 5 jam udah. Oke, oke. Udah bisa diambil. Ini, Mas, mungkin kita tanya jawab lagi ya. Sebelum punya usaha Ajis Sos Laundry ini, Mas Ajis sudah punya usaha yang lain atau enggak? Belum. Atau kepikiran usaha yang lain? Ya, Iya, apa, Mas Ajis? laundry baju. Oh, laundry baju aja. Iya. Oke. Laundry baju aja. Oke, laundry semua ya. Iya, soalnya itu kebutuhan Iya sih. Betul. Oke, Mas, mungkin selama 2 sampai 3 tahun ini Mas Ajis kan bisa dikatakan juga apa ya, kayak dalam tahap startup lah ya, perkembangan ya.
Mungkin Mas Ajis sudah ada toko atau udah punya cabang? Belum. Oke, oke. Jadi untuk Mas Ajis sendiri untuk saat ini prosesnya seperti apa Mas? Maksudnya pengerjaannya di mana? Dan Di kos. pengerjaan di kos. Terus untuk apa namanya? Dari sistem apa kerja dari Mas Ajis sendiri gimana? Maksudnya Mas Ajis ini modelnya take away atau seperti apa? Maksudnya ngambil dari Oh, itu tergantung dari customer. oh gitu. Tapi rata-rata tuh diambil. Semua diambil. Oh gitu. Kalau Kalau antar sini itu jarang. oh gitu. Kalau Mas Ajis ambil itu biasanya ada biaya tambahan? Ya, itu udah termasuk Itu servis ya. Iya. Oke, oke, oke. Salah satu kelebihan di sini. Iya. Oke. Mungkin Mungkin oke. Mungkin yang membedakan atau apa ya istilahnya yang membedakan Ajis Sos Laundry ini dengan laundry yang lain itu apa Mas? Kira-kira value atau nilai lebih atau kecepatan atau apa? Iya sih. Ya kan masih dibilang masih kurang lah. Oh ya. Soalnya kalau di laundry yang udah punya toko itu kan lebih lengkap. Itu ada tas, ada ini topi juga lebih lengkap. Oke. Jadi Mas Ajis punya planning ke depan seperti apa? Nah itu Apa, habis Mas? kuliah buka toko. Oh, bukan toko. Takutnya ini kan semester akhir kan, takutnya terbengkalai kalau. Berarti ini udah mulai merintis mau apa? Cari modal lah ya buat buka toko lah ya. Tapi nanti bukanya di NTT. Wih, di NTT. Ya, masih lihat sikon. Berarti abis kuliah nanti Mas Ajis balik. Di sini dulu. Oh, di sini dulu. Nyari ilmu lah di sini. Oke. Jadi 2 tahun 3 tahun baru balik kan. Oke, ngomong-ngomong nih Mas. Sebelumnya Mas Ajis ini emang punya basic di cuci sepatu atau memang otodidak? Autodidak. Otodidak atau mungkin pernah belajar di tempat lain? Enggak. Jadi Mas Ajis ini gimana? Modal YouTube. Oh, modal YouTube, modal ibarat modal nekat ya. Gue modal nekat. Pak. Modal nekat. Tapi luar biasa ini Mas Ajis ini. Tapi punya niat ya. Ah, betul-betul. Pasti ada jalan ya. Iya. Oke. Oke Mas Ajis, tadi kan kita udah ngobrol terkait dengan gimana sejarah Mas Ajis ketika merintis dari awal, suka duganya kayak gimana ya kan. Terus juga apa namanya udah bisa kebeli inilah kebeli itu dari Ajis Sos Laundry ini. Kira Mas Ajis bangga nggak Mas? Bangga. Punya usaha sendiri. Iya. Oke. Nanti kedepannya pasti akan dikembangkan lagi lebih besar. Pasti dikembangkan. Ya mungkin dikembangkan. Oke. Terakhir nih Mas, mungkin sebagai pertanyaan apa ya pamungkas kayak penutup juga lah. Mungkin menurut Mas Ajis sendiri selaku owner di Ajis Sos Laundry ini ya, ini tips buat teman-teman di luar sana yang mau usaha tapi masih takut atau masih ragu atau dia juga masih mikir-mikir, banyakan mikir tapi nggak jalan-jalan. Iya, iya. Itu kira-kira tipsnya gimana Mas? Pertama sih nggak boleh takut salah sih. Gak boleh takut salah. Nggak boleh takut gagal. Oke. Yang pertama gak boleh takut gagal. Terus Terus konsisten. konsisten. Kunci Konsisten dia. dia, konsisten terus punya target. Ada lagi Mas? Terus target apa yang misalnya mau ini target ke depan tuh apa? Terus Sama optimis. optimis. Jadi ada tiga. Konsisten sama nggak takut gagal. Jadi kebanyakan memang benar sih Mas. Banyak orang yang mau merintis itu banyak yang dipikirin. Iya. Jadi nggak jalan-jalan jalan-jalan. karena takut gagal. Takut gagal. Salah satunya itu. Berarti yang pertama nggak boleh takut gagal. Takut gagal. Harus berani mencoba. Baru coba Berani mencoba. Yang kedua harus konsisten. konsisten. Karena suatu usaha itu kalau mau besar harus konsisten. Iya. Terus yang ketiga Optimis. optimis. Oke, Mas Ajis. Karena banyak pesaing. Baik. Oke. Kalau ini Mas Ajis, dari Mas Ajis sendiri kira-kira mungkin cita-citanya ini mau seperti apa? Maksudnya kayak mungkin aku pengen kayak laundry yang di sana atau seperti apa? Punya outlet sendiri. Laundry, sepatu dan baju. Mungkin maksudnya Itu sih. udah punya konsep sendiri Iya. atau
pengen seperti apa? Ya itu pengen punya outlet untuk laundry baju dan sepatu. Itu sih target setelah kuliah. Tapi kuliah lancar ya? Lancar. Mau skripsi. Skripsi, oke. Siap. Semester berapa Mas Ajis? 7 lah. Sudah 7. Semester 7 ya. Oke Mas Ajis. Mungkin itu aja sih Mas Ajis, sedikit bincang-bincang kita di sore hari ini. Ya, Makasih udah meluangkan waktu. Nanti lain kali mungkin saya mau laundry di Simbol. Bisa sekali. Oke, siap. Jadi saya mau minta ini juga Mas, tanda tangan. Oh iya, siap. Aman. Oke, mungkin itu aja Mas Ajis. Terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga usahanya lancar selalu. Amin. Semakin sukses lah. Ya, bisa jadi motivasi buat orang-orang yang di luar. Siap. Nanti juga sukses ya. Siap, oke. Terima kasih Mas Ajis. Terima kasih.